A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 2. Orang-orang yang lemah berpikir akan berkata, apakah ia memalingkan orang-orang mukmin dari kiblat yang sejak dulu mereka hadapi? Jawablah, timur dan barat adalah milik Allah. Dialah yang membimbing ke jalan yang benar terhadap siapa saja yang Ia kehendaki. Karena itu kami jadikan kamu umat yang meniti jalan tengah, agar kamu menjadi saksi bagi orang banyak dan Rasul menjadi saksi bagimu. Kami jadikan kiblat yang semula kamu kiblati sebagai ujian, semata-mata untuk mengetahui siapa yang tunduk kepada Rasul dan siapa pula yang berpaling. Memang perpindahan itu sangat berat, kecuali mereka yang mendapat petunjuk Allah. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada segenap manusia. Kami saksikan betapa gelisahmu dengan menghadapkan muka ke langit. Kami sungguh akan mengarahkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Kini hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana kamu berada, arahkanlah wajahmu kepadanya. Ahli kitab pasti tahu bahwa perpindahan itu betul-betul hak yang datang dari Tuhan mereka, dan Allah sama sekali tidak lupa segala yang mereka lakukan. Seandainya kamu sajikan kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, segala kebenaran tentang perpindahan kiblat, mereka tak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Bahkan di antara mereka sendiri tidak ada yang mau mengikuti kiblatnya orang lain. Kalau kamu ikuti keinginan mereka, setelah wahyu datang kepadamu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sebetulnya ahli kitab sangat mengenal Muhammad, seperti mengenal anak mereka sendiri, tapi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran dengan penuh kesadaran. Yang hak berasal dari Tuhanmu belaka, maka sekali-kali janganlah kamu ragu. Setiap umat punya kiblat yang mereka hadapi, maka berlomba-lombalah dalam menebar kebajikan. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua di hari akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala hal. Kemanapun kamu pergi, hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Sungguh itu adalah hak dari Tuhanmu. Allah tidak pernah lengah terhadap segala yang kamu kerjakan. Kemanapun kamu pergi, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke arahnya, agar tidak ada alasan bagi mereka yang menentangmu, kecuali yang zalim dari mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Semua itu demi lengkapnya kenikmatanku padamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana telah kami utus seorang Rasul darimu untuk kamu, yang menjelaskan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kamu Al-Quran dan hikmah, serta ilmu yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu. Bersyukurlah atas kenikmatanku, dan janganlah mengingkariku. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup, namun kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, lapar, berkurangnya harta atau keluarga dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar menghadapinya. Mereka itu bila tertimpa musibah akan selalu berkata, kami ini milik Allah, dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Mereka itulah
yang berbahagia menerima keberkatan dan kasih sayang Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah termasuk sebagian syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Siapa saja yang secara sukarela berbuat baik, maka Allah sungguh Maha berterima kasih lagi Maha mengetahui. Adapun mereka yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan, setelah kami jelaskan kepada manusia segala yang ada dalam Alkitab, mereka itu akan mendapat kutukan Allah dan kutukan makhluk yang lain. Kecuali mereka yang bertobat dan memperbaiki sikap dan lakunya, serta menjelaskan ayat yang mereka sembunyikan. Maka mereka itulah yang aku terima tobatnya. Aku sungguh Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Sungguh mereka yang kafir dan mati dalam kekufuran, merekalah yang mendapat laknat dari Allah, laknat para malaikat dan laknat segenap manusia. Mereka akan menyandang laknat itu selama-lamanya. Tidak pernah akan diringankan siksa terhadap mereka, dan sama sekali tidak akan ditangguhkan. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan perahu yang berlayar di lautan membawa manfaat bagi manusia, dan air yang diturunkan Allah dari langit, yang karenanya bumi yang tadinya tampak gersang menjadi subur kembali, dan tersebarlah binatang melata di sana, dan berhembusnya angin serta mega yang berarak di antara langit dan bumi. Sungguh semua itu merupakan ayat kebesaran Allah bagi yang punya ketajaman fikir. Di antara manusia ada yang sesat dengan mengangkat sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Bagi yang beriman, Allah lah yang patut lebih dicintai. Bila yang zalim itu menyaksikan sendiri azab yang bakal menimpa mereka, mereka baru sadar bahwa segala kekuatan dan kekuasaan ada di tangan Allah. Dan sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Ketika para pemimpin melepaskan tanggung jawabnya terhadap yang dipimpin dan mereka menyaksikan siksa secara nyata, maka putuslah kasih mesra yang selama di dunia dijalin erat. Berkatalah para pengikut, seandainya ada kesempatan kembali, pasti kami akan melepaskan diri dari mereka, sebagaimana mereka sekarang meninggalkan kami. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka segala perbuatannya, yang semua itu menimbulkan rasa sesal yang dalam. Namun mereka tidak akan keluar dari neraka. Hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, yang halal dan yang baik-baik. Dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu. Setan mendorong kamu untuk berbuat jahat dan keji, dan mengucapkan sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan membawa asma Allah. Bila mereka diperintahkan, ikutilah petunjuk yang diturunkan Allah, mereka akan menjawab, kami hanya tunduk kepada warisan nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti apapun dan tidak pula mendapat petunjuk. Orang-orang kafir itu bagaikan penggembala yang memanggil gembalaannya yang sama sekali tidak dapat menangkap kecuali panggilan dan suara. Mereka tuli, bisu dan buta, mereka tidak dapat menangkap pengertian. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul hanya kepadanya kamu menyembah. Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang diperuntukkan selain Allah. Mereka yang terpaksa makan dengan tidak berniat melanggar atau melampaui batas, tidaklah berdosa. Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun orang
yang menyembunyikan sebagian isi kitab yang diturunkan Allah dan menukarnya dengan sesuatu yang sangat rendah nilainya, mereka itu hakikatnya sedang mengisi perutnya dengan api neraka. Pada hari kiamat, Allah tidak akan menegur dan membersihkan mereka, dan mereka pasti mendapat siksa yang amat pedih. Mereka itulah yang menukar kesesatan dengan hidayah dan menukar siksa dengan ampunan. Berani benar mereka menantang neraka. Hal itu karena Allah telah menurunkan kitab pembawa hak, sedang orang-orang yang berselisih tentang isi kitab sungguh berada dalam perpecahan yang tajam. Kebajikan bukan sekedar menghadapkan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, memberikan sebagian harta yang dicintai kepada kerabat famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan para peminta, dan untuk memerdekakan budak, tekun mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menepati janji yang dibuat, sabar menghadapi kesusahan, kepedihan hidup, dan peperangan. Mereka itulah yang telah teruji imannya, dan mereka itulah yang betul-betul takwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu kisos, atau hukuman mati karena membunuh, sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula. Yang demikian itu merupakan keringanan sebagai rahmat dari Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan akan ditimpa siksa yang menyakitkan. Dalam penerapan kisos, ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berpikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan kepada yang mendekati ajal di antara kamu, kalau meninggalkan harta, agar berwasiat untuk orang tua, sanak keluarga dengan baik dan adil. Dan ini suatu keharusan bagi orang-orang yang takwa. Barang siapa yang mengganti wasiat setelah ia mengetahui hakikatnya, maka dosanya ditimpakan kepada yang menggantikannya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bila seseorang mengkhawatirkan pemberi wasiat akan bertindak berat sebelah atau akan berbuat dosa, kemudian ia berusaha mendamaikan, maka hal itu tidaklah berdosa. Allah sungguh Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam beberapa hari tertentu, barang siapa di antaramu sakit atau dalam perjalanan, kemudian ia tidak berpuasa, wajiblah berpuasa pada hari lain sebanyak yang ia tinggalkan. Bagi yang sangat merasa berat melaksanakan puasa, diwajibkan membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin. Tapi bagi yang memilih berbuat baik, akan lebih menguntungkan dirinya. Berpuasa akan jauh lebih baik bagimu kalau kamu sekalian mengetahui. Bulan Ramadan, yang saat itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan serta yang akan memisahkan yang benar dari yang batil. Barang siapa menyaksikan awal bulan, berpuasalah, dan bagi yang sakit atau dalam bepergian kemudian meninggalkan puasa, ia harus membayarnya pada hari lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan, dan agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu selalu bersyukur. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan setiap pemohon kalau ia memohon kepadaku. Hendaklah
mereka mengikuti perintahku dan percaya sepenuhnya kepadaku, agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bergaul intim dengan istrimu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu pernah berkhianat terhadap dirimu, kemudian Ia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Sekarang pergaulilah mereka dan carilah karunia Allah yang akan diberikan kepadamu. Makan dan minumlah sampai tampak olehmu mega putih dari sela hitamnya kegelapan, yakni fajar, lalu sempurnakan puasa sampai malam tiba. Jangan kamu pergauli istrimu sewaktu kamu beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas yang ditetapkan Allah. Janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada segenap manusia agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa, agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil atau dosa, sedang kamu mengetahuinya. Mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan sabit atau hilal. Katakan, bulan merupakan penunjuk waktu bagi manusia, serta waktu-waktu berhaji. Kebaikan bukanlah perilaku masuk rumah dari belakang. Kebaikan adalah orang yang bertakwa. Masukilah rumah lewat pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat kebahagiaan. Lawanlah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi jangan sekali-kali kamu melampaui batas, karena Allah sungguh tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Perangilah mereka di mana saja kamu berjumpa. Usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Fitnah atau menteror agama lebih kejam daripada peperangan. Jangan kamu lawan mereka di Masjidil Haram kecuali mereka menyerangmu di sana. Bila mereka memerangimu, lawanlah mereka. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Bila mereka menghentikan peperangan dan masuk Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya untuk Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap mereka yang melakukan kezaliman. Serangan pada bulan haram dibalas dalam bulan haram. Serangan pada waktu terhormat dibalas dengan seimbang. Siapa saja yang menyerangmu, maka balaslah dengan serangan yang setimpal. Bertakwalah kamu kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah selalu bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Sempurnakanlah haji dan umrohmu penuh ikhlas karena Allah. Bila kamu terhalang, sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur rambut kalau hewan kurban belum sampai di tempat penyembelihan. Apabila di antaramu sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka harus berfidyah dengan berpuasa, sedekah, atau berkorban. Bila ada yang merasa aman, kemudian ingin berumroh sebelum berhaji, ia wajib menyembelih korban yang mudah didapat. Dan bagi yang tidak dapat melaksanakannya, dia harus berpuasa 3 hari pada masa haji, dan 7 hari setelah sampai di kediamannya. Itulah 10 hari yang lengkap. Hal ini bagi mereka yang tidak berdomisili di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa siksa Allah amat berat. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang berhaji di bulan-bulan itu dilarang berperilaku yang merangsang atau berbuat fasik atau bertengkar selama berhaji. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Dan berbekallah kamu, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang cerdas.
Tak ada larangan bagimu bila dalam berhaji kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka bila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram atau bukit di ujung Muzdalifah. Berzikirlah kepadanya seperti yang telah Ia tunjukkan, dan kamu semua dahulu termasuk orang yang sesat. Lalu bertolaklah kamu dari tempat orang lain bertolak, dari Arafah, dan mintalah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila kamu telah melaksanakan ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu ingat kepada leluhurmu. Bahkan mestinya lebih banyak berzikir kepada Allah. Ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami segala kebahagiaan di dunia." Mereka itu tidak akan mendapat bagian lagi di akhirat. Ada pula yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa neraka." Mereka akan mendapat hak sesuai dengan yang mereka usahakan. Allah Maha cermat dan cepat dalam menghitung amal hambanya. Dan berzikirlah menyebut asma Allah pada hari-hari tertentu. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina setelah 2 hari, tidaklah berdosa. Juga bagi mereka yang ingin berlambat-lambat, tidak terkena dosa. Itu semua bagi yang bertakwa kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya. Ketahuilah, hanya kepadanya kamu sekalian akan dikumpulkan. Ada orang yang ucapannya tentang dunia membuat kamu kagum, dan dia bersumpah dengan nama Allah tentang kebaikan isi hatinya. Tapi nyatanya, dia seorang pembangkang yang paling gigih. Bila jauh darimu, dia akan menyebar-nyebarkan fitnah di bumi dan merusak kelestarian tanaman dan keturunan, dan Allah tidak suka pada pengrusakan. Kalau ia dianjurkan, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah sikap sombongnya penuh dosa. Cukuplah jahanam sebagai balasannya, suatu tempat tinggal yang paling buruk. Namun, ada juga kelompok orang yang mempertaruhkan jiwanya untuk mencapai ridho Allah. Kepada hamba yang demikian, Allah sangat penyayang. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, dan jangan mengikuti jejak setan. Dia itu sungguh musuhmu yang jelas. Bila kamu menyimpang dari jalan Allah, setelah keterangan dan bukti kebenarannya kau ketahui, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya perintah Allah, dan malaikat dalam gumpalan awan yang pekat, kemudian nasib mereka ditentukan, dan hanya kepada Allah saja semua persoalan dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda kebenaran yang kami berikan secara jelas kepada mereka. Siapa saja yang menukar kenikmatan Allah itu setelah ia tahu kebenarannya, sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya. Kehidupan dunia sangat menarik dan merangsang orang-orang kafir. Mereka mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Sebetulnya, orang yang bertakwa lebih tinggi kedudukannya pada hari kiamat. Allah memberikan karunia-Nya tanpa batas kepada yang Ia kehendaki. Manusia itu dulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi yang memberi harapan dan peringatan. Dan Allah menurunkan kepada mereka kitab yang membawa kebenaran, yang melerai atas perselisihan di kalangan manusia. Yang berselisih justru mereka yang telah diberi penjelasan, sebagai wujud keangkuhan dan kedengkian di antara mereka. Dengan rahmat-Nya, Allah memberi hidayah kepada yang beriman ke jalan yang benar dari yang mereka perselisihkan. Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki untuk mengikuti jalan yang benar. Apa kamu mengira begitu mudah kamu masuk surga, sedangkan kamu belum pernah mengalami kesulitan seperti yang dialami orang-orang sebelummu? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, jiwanya terserang goncangan yang keras, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapan datangnya pertolongan Allah?"
ketahuilah bahwa pertolongan Allah segera datang. Mereka menanyakan tentang harta yang harus diinfakkan. Jawablah, apapun yang diinfakkan, utamakan untuk kedua orang tua, kerabat famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir yang terdampar. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah sungguh mengetahuinya. Diwajibkan atasmu berperang, suatu kewajiban yang tidak kamu sukai. Banyak sekali kewajiban yang tidak disukai, justru membawa kebaikan bagimu, dan banyak yang kamu suka justru membawa bencana bagimu. Allah yang Maha Tahu sedang kamu tidak mengetahuinya. Mereka akan bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, perang pada bulan haram itu larangan besar, tapi menghalangi orang menjalani perintah Allah, ingkar kepada perintahnya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, serta mengusir penduduk keluar dari Mekah, jauh lebih besar dosanya menurut Allah. Fitnah seperti itu, yaitu menteror agama, lebih menyengsarakan daripada pembunuhan. Mereka itu akan terus memerangi kamu sampai mereka berhasil mengembalikan keyakinanmu yang sekarang, kalau mereka mampu. Dan siapa yang murtad di antaramu dari keyakinannya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka gugurlah amal mereka di dunia dan di akhirat. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di sana. Adapun mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharap rahmat-Nya. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Katakanlah, di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bertanya tentang harta yang diinfakkan. Katakan, segala bentuk kelebihan dari kebutuhanmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu berpikir. Tentang dunia dan akhirat, mereka bertanya tentang anak yatim. Katakan, berbuat baik kepada mereka sangat terpuji. Bila kamu mencampur harta mereka dengan milikmu, perlakukanlah sebagai saudaramu. Allah tahu siapa yang berbuat rusak dan siapa yang berbuat baik. Bila Allah kehendaki, Ia akan menerapkan ketentuan-ketentuan yang keras terhadapmu. Allah sungguh Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Budak wanita yang beriman jauh lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun sangat menarikmu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sungguh, budak laki-laki beriman jauh lebih baik daripada seorang musyrik, meskipun amat menarikmu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan maghfirah-Nya dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka selalu ingat. Mereka bertanya tentang haid dan masalahnya. Katakanlah, haid adalah kotoran. Hindarilah bergaul dengan wanita yang haid. Jangan kamu dekati sampai mereka suci. Jika mereka suci, gaulilah seperti perintah Allah kepadamu. Allah sungguh cinta kepada yang cepat bertobat dan suci bersih. Wanitamu adalah ladangmu. Datangilah ladangmu sekehendakmu dan lakukan untukmu suatu pendahuluan. Takutlah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu pasti akan menghadapnya, dan sampaikan berita suka kepada mereka yang beriman. Jangan kamu jadikan nama Allah sebagai alat sumpah yang menghalangimu untuk berbuat baik, bertakwa, dan mendamaikan orang. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Tahu. Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang diucapkan tanpa kesungguhan, tapi Ia menghukum kamu karena sumpah yang disertai kata hati. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Bagi yang bersumpah untuk tidak bergaul dengan istrinya, ia wajib menunggu 4 bulan. Jika ia kembali kepada istrinya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Tahu. Wanita yang ditalak harus menahan diri selama 3 quru.
Mereka tidak boleh menyembunyikan ciptaan Allah yang ada pada rahimnya kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami mereka lebih berhak merujuknya pada masa iddah, yaitu talak raj'i, bila mereka ingin berdamai. Para wanita mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban menurut kepantasan dan kewajaran. Namun, tanggung jawab laki-laki sederajat lebih tinggi daripada wanita. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak hanya 2 kali. Sesudah itu, tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan hormat. Tidak dibolehkan bagi kamu, suami, mengambil kembali sesuatu yang kau berikan kepada istri, walau sedikit, kecuali bila keduanya dikhawatirkan tidak dapat menjaga ketentuan Allah. Bila para hakim khawatir kedua pihak tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menebus dirinya. Itulah ketentuan Allah, jangan kamu melanggarnya. Siapapun yang melanggar ketentuan Allah, merekalah orang yang zalim. Bila suami mentalak istrinya setelah talak kedua, tidak halal baginya rujuk sebelum bekas istri kawin dengan suami yang lain. Bila suami kedua mentalaknya, boleh bagi mantan suami istri rujuk bila mereka yakin dapat menegakkan ketentuan Allah. Itulah ketentuan Allah. Ia terangkan kepada kaum yang mau mengerti. Bila kamu mentalak istri dan mendekati batas iddah, tahanlah mereka dengan baik, atau ceraikan dengan baik pula. Jangan kamu tahan mereka dengan maksud menyiksa. Siapapun yang berbuat demikian, ia telah menganiaya diri sendiri. Jangan kamu permainkan ayat-ayat Allah. Ingatlah akan kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu. Ingat pula kitab yang diturunkan kepadamu, juga hikmah sebagai peringatan bagi kamu. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah Maha mengetahui akan segala hal. Bila kamu menceraikan istri dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan mantan atau calon suami yang baru, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasihat bagi siapapun di antaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang akan menyempurnakan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu teraniaya karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli waris pun punya kewajiban seperti kewajiban ayah. Bila kedua belah pihak menghendaki penyapihan dengan persetujuan dan perundingan keduanya, yang demikian dibolehkan. Dan bila kamu kehendaki orang lain menyusuinya, itu pun diperbolehkan, asal kamu menyerahkan sesuatu pemberian yang pantas kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah Maha melihat segala yang kamu perbuat. Orang-orang yang wafat di antaramu dan meninggalkan istri, hendaknya para istri itu menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Bila masa itu telah dilewati, tiadalah salah kamu izinkan mereka mengurus dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha mengetahui segala yang kamu perbuat. Tiada dosa bagi kamu menaruh hati kepada wanita yang masih dalam iddah atau kamu rahasiakan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa pada suatu saat kamu akan menyempurnakan niatmu. Allah mengetahui bahwa pada suatu saat kamu akan menyampaikan niatmu. Tetapi jangan membuat janji rahasia dengannya, kecuali dengan kata-kata yang pantas. Jangan kamu berniat mengikat pernikahan sehingga wanita tersebut mencapai iddahnya. Ketahuilah, Allah mengetahui segala yang tersimpan dalam dirimu. Maka berhati-hatilah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kamu tidak harus membayar mas kawin
jika kamu mentalak istri yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan mas kawin baginya. Berilah mereka pemberian yang pantas, yang kaya menurut kekayaannya, dan bagi yang miskin menurut kemampuannya pula. Suatu bekal yang pantas, suatu kewajiban bagi yang ingin berbuat kebaikan. Jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu campur, tetapi telah kamu tentukan mas kawinnya, maka wajib membayar separuh dari mas kawin yang telah ditentukan, kecuali bekas istrimu atau walinya menggugurkan haknya. Pencabutan tuntutan akan lebih dekat kepada takwa, maka janganlah melupakan keutamaan di antaramu. Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Menghadaplah kepadanya dengan segala penyesalan dan kekhusyuan. Jika kamu takut bahaya, sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Tetapi jika kamu telah merasa aman, sholatlah seperti yang telah Ia ajarkan kepadamu, yang sebelumnya kamu tidak mengetahui. Orang yang wafat di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah ia berwasiat kepada istri-istrinya, memberi nafkah selama setahun tanpa mengusirnya dari rumah. Bila mereka keluar rumah untuk memenuhi keperluannya yang baik, kamu tidak berdosa mengizinkan. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik, suatu kewajiban bagi yang bertakwa. Demikian Allah menerangkan bagimu ayat-ayatnya, supaya kamu memikirkannya. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka, dan mereka jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah, lalu Ia hidupkan lagi. Sungguh Allah penuh karunia kepada manusia, namun kebanyakan mereka tidak bersyukur. Berperanglah di jalan Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapapun yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Ia akan melipatkan pahala baginya banyak sekali. Dialah yang memudahkan rezeki dan menyempitkannya, serta kepadanya kamu dikembalikan. Tidakkah kamu lihat para pemuka Bani Israel setelah kepergian Musa, sewaktu mereka berkata kepada nabi mereka, kirim untuk kami seorang raja yang memimpin kami berperang di jalan Allah. Jawab nabi itu, apakah tidak mungkin bila kamu diperintahkan berperang, kamu akan menolak? Jawab mereka, bagaimana kami menolak berperang di jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Setelah diperintahkan berperang, mereka lari menjauh, kecuali hanya sedikit dari mereka. Allah mengetahui watak orang-orang yang zalim. Berkata nabi mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus untukmu Talut sebagai raja. Mereka menjawab, bagaimana ia jadi raja yang memimpin kami? Kami lebih berhak jadi raja daripadanya, dan ia tidak memiliki kekayaan sedikit pun. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya untuk memimpin kamu. Ia telah menambahkan ilmu dan kekuatan jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada orang yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas kekuasaannya, lagi Maha mengetahui. Nabi mereka menjawab, tanda kepemimpinannya ialah datangnya peti Taurat kepadanya yang mengandung ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sungguh ini merupakan ayat bagimu bila kamu betul-betul beriman. Tatkala Talut berkata berangkat bersama tentaranya, ia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Siapapun yang minum airnya, ia bukan pengikutku,
dan siapa yang tidak memakannya, ia pengikutku, kecuali yang meneguk dengan tangannya saja. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang saja. Ketika Talut bersama orang-orang yang beriman melewati sungai, mereka berkata, "Hari ini kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya." Orang yang yakin akan menghadap Allah menjawab, "Berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok yang lebih besar atas izin Allah. Allah beserta mereka yang sabar." Setelah mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Tuhan kami, curahkan kesabaran pada kami, kokohkan pijakan kaki kami, tolonglah kami melawan orang kafir." Talut dan tentaranya berhasil mengalahkan mereka dengan izin Allah. Daud dapat membunuh Jalut. Allah memberikannya kekuasaan dan kearifan. Ia mengajari ilmu yang ia kehendaki. Sekiranya Allah tidak melindungi suatu kaum dari yang lain, niscaya bumi rusak. Namun Allah melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh alam. Inilah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sungguh kamu tergolong para rasul. Shadaqallahul azim.